Halo Kema Visip, selamat datang di Talks, Talking with Senat episode perdana. Di Talks ini, kita akan membahas semua hal yang berkaitan dengan Senat itu sendiri dan dunia legislatif. Perkenalkan aku Caca, aku bakal nemenin kamu selama 15 menit ke depan di episode kali ini. Hari ini, kita akan membahas apa itu dunia legislatif dan Senat sebagai lembaga legislatif di kampus. Bersama narasumber kita yang keren-keren ini, ada Kak Firman dan Kak Dimas. Hai Kak Firman, hai Kak Halo Dimas. Caca. Halo Caca. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama. Aku bakal jelasin, ngegambarin sedikit apa itu Senat buat kalian yang kurang familiar. Senat itu singkatannya adalah badan deliberatif atau organisasi yang membuat keputusan secara bersama setelah debat dan diskusi. Nah, itu biasanya majelis tinggi dari badan legislatif di negara yang menganut sistem dua kamar, seperti Amerika Serikat dan Australia. Tapi, karena kita di lingkup universitas, jadi namanya adalah Senat Mahasiswa. Dan biasanya ada di setiap fakultas. Nah, dari penjelasan singkat aku tadi, kalian udah ada gambaran lah ya tentang Senat itu apa. Dan Senat sama dunia legislatif memang saling berkaitan, guys. Oke, sekarang kita tanya langsung ke kakak-kakak tentang Senat itu seperti apa. Kita mulai dulu mungkin dari ketuanya ya. Boleh dari Kak Firman, menurut Kak Firman, Senat sendiri itu seperti apa? Oke, halo Caca, thank you. Jadi sebenarnya yang disampaikan sama Caca tadi cukup benar ya, cuman ada yang perlu aku tambahin dikit tentang tupoksi dari Senat itu seperti apa sih? Sebenarnya Senat itu juga punya tupoksi untuk pengawasan ya, pengawasan terhadap badan eksekutif ataupun kelompok studi mahasiswa yang ada di FISIP. Ini terkhusus yang ada di FISIP aja. Terus mungkin juga kita dari pengawasannya itu kita bisa nilai proker-prokernya ini udah berjalan dengan sesuai dari yang udah direncanakan saat tracker kah atau belum gitu. Jadi kita bisa melakukan penilaian dari apa yang sudah mereka kerjakan dari proker-proker mereka. Paling dari aku tambahnya segitu sih. Oh, cukup jelas ya yang digambarkan Kak Firman itu sendiri. Kalau menurut Kak Dimas sendiri, apa senat di mata Kak Dimas? Nah, kalau menurut gue ya, tadi yang udah disampaikan itu juga udah bener banget. Nah, ada tambahan lagi nih, kita juga di sini sebagai Senat itu mengawasi dan mengelola dana yang akan digunakan oleh para Ormawa dan KSM di lingkup FISIP ini. Bagaimana nanti mereka akan menggunakan dana itu untuk proker eventual maupun fungsional. Jadi, kita harus tahu nih rincian biaya apa aja yang akan diperluin untuk proker dari BEM dan KSM. Nah, selain itu, kita juga jadi wadah buat Kema yang punya kritik, saran, ataupun aspirasi kepada pihak kampus. Karena itu akan menyangkut dengan kepentingan orang banyak yang ada di FISIP. Wah, penjelasannya lebih banyak lagi ya ternyata kalau digabungin dari Kak Firman sama Kak Dimas itu sendiri. Terus, gimana kiranya kalian berhasil buat nentuin keseimbangan antara tanggung jawab di Senat sama kehidupan pribadi kalian nih? Kira-kira ada nggak sih tips atau strateginya? Mungkin siapa duluan yang mau jawab? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya, izin jawab duluan. Kalau dari pertanyaan keseimbangan ini, ya ini pertanyaan lumrah lah ya. Setiap saat kita mau masuk organisasi pasti akan selalu ditanya soal kamu bisa nggak ngatur waktu kamu dengan antara dunia perkuliahan, dunia organisasi, atau dunia kesibukan layanan, kesibukan pribadi kamu. Itu pasti selalu akan jadi pertanyaan umum saat kita mau masuk organisasi. Mungkin kalau dari aku sendiri sih, di saat ada hal seperti itu, kita yang paling utama memang menentukan skala prioritas ya. Karena kalau kita lihat nih skala prioritas yang lebih penting kayak di organisasi, kita punya tanggung jawabnya sangat tertinggi gitu sebagai pimpinan tertinggi atau bertanggung jawab atas segala program kerja ataupun kegiatan-kegiatan organisasi yang berlangsung, kita mau nggak mau harus memprioritaskan itu. Jadi dari kehidupan pribadi kita juga mungkin bisa jadi pilihan keberapa di antara pilihan-pilihan lain yang memang kesibukan dalam organisasi yang jadi prioritas kita bisa terlaksana. Jadi mungkin kita harus bisa menyortir aja sih skala prioritas yang paling penting itu bagaimana dari aku sih kayak gitu.
Oh, cukup keren ya strateginya buat kehidupan Kak Firman sendiri sama senat mahasiswanya. Kalau dari Kak Dimas sendiri, apa nih strateginya atau ada nggak kira-kira tipsnya dari Kak Dimas? Untuk strategi atau tips yang digunain sama gue sendiri ya, skala prioritas itu masih menjadi yang utama, karena bagaimana kita bisa menentukan apa yang harus dikerjakan lebih dahulu dan mana yang bisa kita kedepankan terlebih dahulu gitu juga. Seperti di kehidupan ya, kan kita juga menjalani kehidupan sehari-hari, terus ada organisasi ataupun perkuliahan di kampus gitu. Kita harus tahu, eee, di saat bagaimana, gua bisa mengkoordinasikan tugas-tugas atau tupoksi yang ada di dalam organisasi dengan, tugas-tugas yang emang gue milikin juga di kampus gitu. Oh, berarti gue harus, ngeduluin nih ada proker emang, bakalan diadain di akhir-akhir waktu ini gitu, ataupun ada tugas-tugas nih yang emang bakalan, dikumpulin atau deadline-nya di dekat-dekat waktu ini. Itu tuh menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Wah, keren ya. Berarti kalian berdua udah sama-sama terlatih buat tahu skala prioritas mana yang harus kalian dahuluin. Oke, sekarang kalau tadi kalian di awal jelasin tentang Karena keaktifan atau banyak diskusi yang dilakukan pasti sama senat mahasiswa itu sendiri. Bagaimana sih cara kalian memastikan semua anggota SM terlibat aktif dalam membuat keputusan dan menjalankan program-programnya? Mungkin ada cara yang bisa dibagikan untuk menjaga suasana yang santai dan inklusif di dalam organisasi itu sendiri? oke, mungkin ini gantian kali ya dari gua dulu gitu. Nah, kalau gua sendiri, kita tuh bisa banget nih untuk selalu ngingetin, selalu ngasih tahu gitu ke, teman-teman anggota yang lain buat, bisa lebih aktif di setiap proker ataupun kegiatan SMFISIP gitu. Misal ada, kita tuh kan ada Iya. selalu agenda untuk sidang, baik itu sidang anggota ataupun sidang paripurna gitu. Kita selalu ingetin nih, selalu ngasih tahu, "Oh ya, besok nih ada sidang, diminta ya untuk, kehadirannya dan keaktifannya, memberikan saran ataupun pendapatnya," gitu. Nah, selain itu, kita juga nih ada kegiatan-kegiatan di luar kampus ataupun di luar organisasi yang itu emang bersifat santai dan biar, teman-teman nih bisa saling mengenal satu sama lain gitu. Misalkan kayak kita nongkrong nih kan, belakang UPN tuh ada Koze gitu kan, itu menjadi tempat kita banget tuh buat saling cerita, saling, bertukar informasi gitu. Wah, keren. Kalau dari Kak Dimas cukup keren. Coba aku mau denger nih dari Kak Firman. Kalau Kak Firman sendiri gimana? Oke, Kak Caca. Mungkin dari aku ya buat persoalan kita gimana ngebentuk suasana organisasi yang santai dan inklusif gitu dan bagaimana biar teman-teman semua bisa aktif juga kan dalam organisasi itu. Ya, mungkin dari awal kita mulai organisasi itu kita bisa eh, nge-reach gitu. Mungkin dimulai dari yang paling orang-orang yang paling tinggi-tingginya dulu kayak di BPH-BPH. Nah, kita dari BPH-BPH ini mungkin coba saling ngerangkul satu sama lain, saling membuat kedekatan lah kekeluargaan yang baik. Nah, dari BPH udah kebentuk, bisa dari BPH-nya dioper ke anak-anaknya atau ke staff-staffnya. Karena kalau dari BPH-nya aja belum bisa untuk saling ngebonding satu sama lain, gimana nanti staff-staffnya juga kan. Paling untuk langkah awal sih kayak gitu ya. Terus kalau misalnya kita udah nih, udah dapet nih dari teman-teman BPH udah dapet bondingnya, dari teman-teman staff ke BPH-nya juga udah bisa bondingnya. Paling tinggal kayak kegiatan kumpul barengnya aja yang kita biasain buat diadain gitu sih. Dan ya paling nggak yang harus memaksa dan yang bisa-bisa aja dulu karena semakin terbiasa untuk diadain akan teman-teman yang lain akan semakin mau juga buat ikut kegiatan-kegiatan non formal gitu buat kita bisa ngobrol bareng atau bonding ataupun nanti sekiranya setelah kita selesai kegiatan emang yang kegiatan formal kayak studi banding kayak habis prokeran habis rapat rapat besar itu kita bisa banget tuh kayak setelah kegiatan itu kita nongkrong atau ngumpul bareng jadi nggak yang langsung pulang cuman ketemu pas kegiatan-kegiatan formal doang. Nah dan gimana sih kita biar ningkatin ini juga partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan setiap anggota-anggota kita nih. Mungkin kalau dari gue tuh kayak kita kan di SM sendiri nih punya kegiatan evaluasi yang
Ya biasanya kalau evaluasi sih di BPH ya. Cuman kalau misalnya secara keseluruhan paling kayak di rapat besar, gue bisa tuh kayak nyampein eh, kalian nih harus bisa terlibat aja sih paling dalam kayak setiap rapat-rapat RDP, kalian bisa partisipasi, bisa ngasih tahu juga hal-hal yang emang bisa jadi masukan kalian, gak yang cuman dengerin, ngikutin RDP sampai selesai, tapi nggak yang ngikutin banget gitu, cuman join Zoom ataupun ya sekedar ada di Zoom doang. Paling setidak-tidaknya kalian bisa gitu aktif untuk ngasih masukan-masukan aja apa yang baik buat ditaruh di produk-produk hukum kita. Mungkin kayak gitu sih kalau dari aku ya. Oke. Cukup banyak ya. Terus tadi Kak Firman juga sudah sempat nyinggung juga soal kegiatan atau program kerjanya. Kalau boleh tahu, di SM sendiri tuh ada program kerja apa aja sih untuk periode saat ini? Kalau tadi Kak Firman udah nyinggung tipis-tipis, boleh dijelasin gimana dan apa aja? Oke, mungkin karena tujuannya langsung menyebutkan namaku, berarti aku yang jawab ya. Apa sih program kerja yang ada di SMPC? Ya, kita sebenarnya nggak yang banyak-banyak sih program kerja, apalagi kita kan legislatif ya. Legislatif tuh bidangnya yang paling utama tupoksinya pengawasan, eh, fungsi legislasi ataupun buat produk hukum sama fungsi anggaran. Tapi kita mungkin buat anggaran masuknya ke pengawasan juga. Terus untuk program kerja kita punya 4 program kerja eventual. Yang pertama itu ada program kerja disentil, yaitu diskusi senat tentang ilmu legislatif. Terus ada program kerja internship, itu program kerja untuk magang anak-anak Hema Visip yang mau magang di SM Visip. Dan yang ketiga ini ada program kerja Club Exhibition, yang dimana Club Exhibition ini program kerja yang tujuannya untuk mempromosikan KSM atau kelompok studi mahasiswa yang ada di FISIP. Jadi biar teman-teman Kema yang baru masuk kampus bisa tahu nih ternyata ada nih KSM-KSM yang bagus di FISIP. Jadi kita ngebantu teman-teman KSM untuk nge-branding KSM mereka sebaik mungkin ke teman-teman Kema FISIP yang mau masuk KSM. Terus selanjutnya itu ada proker yang terakhir, proker keempat, namanya Pemira Visip. Jadi Pemira Visip ini tempatnya regenerasi mahasiswa-mahasiswa Visip yang pengen jadi pemimpin-pemimpin di Visip. Kayak calon ketua BEM, calon wakil ketua BEM, calon ketua anggota Senat, yang dimana nanti dari anggota-anggota Senat ini mereka juga bisa gitu nyalonin diri mereka sebagai ketua, wakil, ataupun sekretaris jenderal dan BPPH-nya gitu. Ya dari aku sih mungkin gitu sih dari 4 proker yang ada di SMVC. Wah, seru-seru banget ya prokernya. Eh, tapi kalian kan tuh udah dari SM tahun lalu ya. Menurut Kak Dimas sendiri dan Kak Firman tentunya, apa sih yang membedakan Senat tahun ini dibanding periode-periode sebelumnya? Coba mungkin Kak Dimas duluan yang bisa jawab ya. Oke, makasih Caca. Nih, kalau dari gue ya mungkin uh, gue itu untuk senat mahasiswa sendiri udah ikut selama 3 tahun atau 3 periode gitu. Gue ikut dari pas tahun 2022, 2023 sampai 2024 gitu. Dan kalau ditanya apa yang membedakan dari periode sebelumnya, untuk periode sekarang ini yang pasti kita selalu mengembangkan dan menginovasi dari berbagai proker ataupun kegiatan yang kita punya gitu. Biar ke depannya itu selalu ada keterbaruan dari proker-proker yang kita miliki, misalkan dari disentil, dari internship, dari klub exhibition, dari Pemira, itu tuh selalu kita perbaruin gitu. Selalu kita memberikan tambahan-tambahan yang sekiranya itu akan melengkapi dari proker yang kita milikin ini. Nah, Mas, misalnya nih ada salah satu gitu yang kita punya nih di periode sekarang, kayak SM Sehat gitu kan. SM Sehat ini kan proker baru kita yang mana Eee, memberikan tempat ataupun wadah untuk, saling bonding, saling cerita, bisa saling ngobrol gitu antar anggota yang satu dengan yang lainnya. Dan, kita juga misalkan dari proker-proker nih eventual ada internship ataupun dari disentil, kita tuh juga, selalu menambahkan, kayak divisi-divisinya juga biar kita bisa lebih mengoptimalkan dan memaksimalkan acara yang akan kita jalanin, gitu sih, Kak.
Oke, kalau itu dari Kak Dimas ya. Coba kita dengar langsung dari Kak Firman sendiri. Kalau menurut Kak Firman, apa sih yang bedain Senat tahun ini sama periode-periode sebelumnya? Dan kalau boleh tahu, tadi kan Kak Dimas tuh udah 3 tahun ya. Kalau Kak Firman sendiri udah gabung SM tuh dari tahun berapa sih? Dan udah berapa tahun? Oke, mungkin untuk dari tahun kapan aku gabung, eh, aku ikut Senat Mahasiswa itu dari tahun 2022 dan di tahun selanjutnya, periode selanjutnya aku nggak ikut Senat lagi, tapi aku ikut BEM. Tapi walaupun kayak gitu, di tahun pertama itu memang aku ngerasa aku sangat deket gitu, sangat ngerasa ternyata setelah dibandingkan dengan di BEM, aku lebih nyaman di Senat gitu. Jadi setelah selanjutnya tuh kepengurusan selanjutnya aku jadi pengen balik lagi ke rumah awal aku gitu. Rumah awal yang dimana Senat bisa jadi keluarga tempat aku kumpul bareng-bareng, curhat, cerita-cerita, main-main, dan kerja-kerja yang secara profesional lainnya. Dan aku semua sangat senang sih di Senat ini. Makanya aku di periode ketiga ini, di tahun ketiga, aku balik lagi ke Senat dan mencalonkan diri sebagai anggota Pemira dan mencalonkan diri lagi di musyawarah internal sebagai ketua Senat. Akhirnya aku lah jadi kepilih sebagai ketua Senat. Nah, untuk tadi pertanyaan soal eh, periode sebelumnya ya, bagaimana hal yang baru ada di periode ini nggak ada di periode sebelumnya. Mungkin dari jumlah kali ya, dari jumlah anggota pun kita udah beda. Dari dulu tuh jumlah anggotanya udah 80, tapi sekarang kita menurun 60 mungkin karena partisipasi Kema juga. Eh, Sebenarnya ini hal yang cukup jadi concern aku juga sih partisipasi ini. Cuma nanti kita bahas nanti dan aku mau bahas lagi apa yang membedakan selanjutnya itu eh, mungkin untuk di periode ini ak- eh, bagaimana dengan periode-periode sebelumnya pengawasan itu kan nggak dilaksanakan secara langsung gitu. Tapi di periode saat ini pengawasan itu dari teman-teman komisi dilaksanakan secara langsung atau kita sebutnya pengawasan secara langsung dan ini juga ada ditetapin di Tapekwas dan disepakatin sama teman-teman BEM. Nah, dan menurut aku pun pengawasan secara langsung ini lebih efektif sih dan lebih objektif juga dalam buat kita dalam menilai penilaian program kerja buat mereka karena kita juga dari pengawasan secara langsung ini kan ada penilaian kualitatif yang dimana nanti tuh jadi indikator bagaimana kita menilai program-program kerja BEM yang udah berjalan ini sesuai atau tidak dari hasil yang pengawasan langsung yang udah kita lakukan. Kayak kemarin aku nih baru banget ikut Visip Care. Nah, itu kan program kerja besar dari BEM Visip juga ya. Jadi mau nggak mau eh, aku harus turun juga nih sebagai pengawas dari SM Visip menemenin kepala komisi aku si Ical. Jadi kalau yang udah aku lihat pun Visip Care ini 2 hari yang udah berjalan sih ya lancar mungkin, tapi adalah minor-minor kendala dan itu tuh sangat jadi alat bantu yang baik buat kita dalam menilai program kerja mereka. Paling dari aku itu sih buat apa yang menjadi pembeda di tahun sekarang sama tahun sebelumnya. Oke, berarti menurut Kak Firman sendiri banyak kolaboratif ya yang terjadi antara SM itu sendiri dan BEM. Baik, terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan-pesan dari Kak Firman dan Kak Dimas untuk Kema? Coba kita mulai dari Kak Firman dulu kali ya. Kak Firman kayaknya banyak nih wejangannya. Mungkin Oke, Kak dari Firman boleh. Kak Dimas dulu, Kak Dimas boleh duluan Kak. Oke, boleh nih, boleh kalau Kak Firman minta gua duluan ya. Kalau motivasi ya, motivasi buat teman-teman Kema, semangat untuk perkuliahannya selama 4 tahun nih kan, pastinya nanti bakalan ngikutin semua pembelajaran dan akan mendapatkan ilmu ataupun wawasan yang ada di lingkup FISIP ini dan oh iya, nah gue ini mau ngingetin mungkin teman-teman eh, banyak kan pasti yang milih buat kayak oh mau jadi kupu-kupu aja nih. Nah, tapi mungkin gue bisa nyaranin gitu kan dari teman-teman ada yang berminat buat masuk Ormawa ataupun KSM itu bisa banget untuk mengembangkan
skill, baik itu hard skill ataupun soft skill gitu. Ya, dan oh iya, kalau mau mengenal lebih jauh lagi tentang dunia legislatif dan lembaga legislatif di tingkat fakultas, tentu aja bisa join ke Senat Mahasiswa VCM. Keren, Kak Dimas. Coba sekarang kita tanya Kak Firman ya. Pasti kan ketua banyak nih kata-katanya dan motivasinya. Coba Kak Firman boleh jawab. Oke, makasih Kak Caca selaku host pada acara podcast kita hari ini. Mungkin dari aku ya, pesan dan motivasi untuk teman-teman Kema FISIP ya, terkhusus Kema FISIP. Mungkin eh, dari aku nih ingin menyampaikan aja sih, kalau teman-teman Kema memang kalau memang ada yang ingin diminati atau dijadikan sebagai sesuatu yang bisa menjadi menunjang kalian gitu ke depan setelah lulus perkuliahan, kalian harus lakukan itu seperti mengikuti organisasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang itu berdampak positif bagi kalian, atau magang atau pekerjaan dan lain-lain yang memang itu menunjang untuk kedepannya seperti itu. Mungkin kalian bisa lakukan itu. Dan untuk teman-teman, mungkin aku ingin memberi tahu aja gitu kan, karena Senat ini kan eh, adalah organisasi yang cukup kalah pamor ya dibanding dengan BEM. Kenapa kalah pamor? Karena memang dari awal masuk perkuliahan pun untuk persoalan Senat ini aku masih agak asing juga kan. Aku belum tahu apa-apa tentang Senat. Tapi setelah beberapa lama mengetahui memang ternyata oh Senat itu pengawasan untuk organisasi seperti BEM yang memang BEM ini pamornya lebih tinggi karena program kerjanya memang itu juga lebih banyak dan lebih aktif ke mahasiswa-mahasiswa gitu loh. Makanya eh, dari kalian-kalian yang memang belum tahu organisasi selain BEM, eh, ada kok banyak organisasi di kampus dan kalian bisa ikutin sesuai minat dan keinginan kalian juga gitu. Apalagi organisasi-organisasi ini kan sama aja sebenarnya. Tujuannya tuh pasti eh, team working lah, ada kerjasama di dalam organisasi itu. Dan juga untuk teman-teman Kema Visit, semoga bisa lebih mencari tahu lagi aja gitu lebih banyak tentang Senat itu seperti apa sih, atau kegiatannya mendukung nggak sih buat pembelajaran kita atau enggak kehidupan kita ke depan. Sebenarnya itu semua balik lagi ke kita karena selama kita ngejalaninnya emang sesuai sama apa yang kita cari, pasti itu akan berguna kok buat ke depannya. Paling dari aku gitu aja sih. Makasih untuk teman-teman semuanya. Oke, berarti dari Kak Firman sama Kak Dimas sendiri jadi mahasiswa yang punya prestasi dan berorganisasi itu lebih penting ya untuk meningkatkan hard skill dan soft skill itu sendiri. Baik, semoga yang udah dibahas tadi memberikan insight kepada teman-teman Kema tentang SMVSIP sebagai lembaga legislatif itu sendiri. Oke, terima kasih ya Kak Firman dan Kak Dimas waktunya. Ya, thank you Caca. Makasih Caca. Oke, sama-sama. Thank you ya semua yang sudah dengerin. See you on the next talk episode. Bye.